Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang hal, yaitu sekarang kita akan bahas anwa'ul hali, macam-macam hal. Ya, dari contoh-contoh ini nanti kita bisa tahu macam-macam hal atau keadaan. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor 1, roja'a al-qaidu mansuran. Roja'a telah kembali, al-qaidu panglima itu, mansuran dalam keadaan menang. Jadi di sini halnya adalah mansuron. Nah, di sini halnya adalah hal dari isim mufrad, dan dia ini sendirian ya, sehingga disebut hal mufrad ya. Selanjutnya nomor 2, raqibana al-bahra haijan. Raqibana, kami mengarungi, lah di sini diartikan sebenarnya mengendarai. Al-bahra, laut, artinya kami mengarungi laut, haijan, yang bergelombang atau dalam keadaan bergelombang. Maksudnya keadaan lautnya ketika diarungi itu dia bergelombang gitu. Nah, kalau di sini keadaan panglimanya ketika pulang itu atau ketika kembali itu dalam keadaan menang. Itulah yang namanya hal ya. Jadi keadaan fa'il atau maf'ul bihnya ketika terjadinya suatu peristiwa. Kalau ini halnya menerangkan keadaan fa'ilnya. La ta'kulu, janganlah kamu makan at-ta'ama, makanan itu, haron, dalam keadaan panas. Nah, berarti di sini halnya menjelaskan tentang maf'ulnya ya. Makanan ini jangan dimakan kalau masih dalam keadaan panas begitu. Nah, ini namanya hal mufrad ya. Mansuron, haijan, dan haron ini adalah hal mufrad dan dia termasuk isim yang mansub ya. Termasuk bagian isim-isim yang dimansubkan sebagai hal. Selanjutnya kita akan lihat contoh nomor 4, 5, 6. Hadara, telah hadir, ad-duyufu, tamu-tamu itu, wal mudhifu ghaibun, pada saat tuan rumah tidak ada. Nah, di sini mana halnya? Halnya ini adalah jumlah dari wal mudhifu ghaibun. Nah, sehingga di sini ada tambahan waw. Waw di sini adalah wawul hal disebutnya ya. Berarti yang setelahnya ini adalah sahibul halnya. Sahibul halnya ini bentuknya adalah mubtada khobar ya. Al-mudhifu ini mubtada, ghaibun ini khobar. Nah, nanti jumlah mubtada khobarnya ini menjadi hal dari al-mudhifu ya. Al-mudhifu ghaibun, sedangkan tuan rumahnya itu tidak ada gitu. Nah, di sini dia punya tambahan waw. Wawnya ini namanya wawul hal ya, bukan waw athof di sini. Tapi dia adalah wawul hal. Nah, sama dengan contoh nomor 5 dan nomor 6 ya. Istofatil junudu suyufuhum masyhuratun. Istofat al-junudu. Istofat al-junudu, tentara-tentara itu berbaris ya. Tentara-tentara itu berbaris. Suyufuhum masyhuratun, yang mana pedang-pedang mereka itu terhunus gitu, atau terbuka. Nah, suyufuhum dalam keadaan pedang-pedang mereka itu terhunus. Nah, jadi di sini suyufuhum masyhuratun ini adalah hal dari al-junudu gitu. Nah, di sini jumlah dari mubtada khobar inilah yang menjadi hal dari kalimat sebelumnya, sama dengan yang di atas tadi. Selanjutnya nomor 6, la ta'kulul fakihata wahiya fijatun. La ta'kulu, janganlah kamu makan al-fakihata, buah-buahan itu. Wahiya fijatun, sedangkan dia dalam keadaan mentah gitu. Nah, wahiya fijatun ini wawunya wawul hal, kemudian hiya ini dhamir yang kedudukannya sebagai mubtada, fijatun ini khabar mubtada. Nah, jumlah mubtada khabarnya ini menjadi hal dari al-fakihah ya. Buah-buahan itu, sedangkan dia apa buah-buahan itu dalam keadaan mentah atau belum matang ya. Nah, berarti di sini namanya hal jumlah ya, hal jumlah ismiyah ini.
Ya, jadi halnya ini dalam bentuk jumlah ismiyah. Dia tandai dengan adanya dhamir atau huruf yang menghubungkan antara kalimat sebelumnya. Kalau di sini wawu ya. Nah, kalau di sini dhamir. Hum ini kan kembali kepada al-junudu. Ya, kemudian di sini wawu dan bisa juga dhamir ya. Jadi di sini wawu yang menghubungkan kepada al-fakihah. Ya, wawu dan dhamirnya ini. Hiya di sini kembalinya ke al-fakihah. Nah, selanjutnya contoh nomor 7, 8 dan 9. Perhatikan, ghaba akhuka wa qad hadara jami'ul asdiqai. Ghaba telah tidak ada, akhuka saudaramu, wa qad hadara sementara telah hadir, jami'ul asdiqai semua teman-temannya. Jadi saudaramu tidak ada ketika teman-temannya hadir. Nah, di sini jumlahnya adalah jumlah fi'liyah ya, karena di sini ada dimulai dengan kata hadara, di mana hadara ini adalah fi'il madi. Kalau 3 contoh di atas tadi adalah jumlah ismiyah, kalau yang ini jumlah fi'liyah ya. Wa qad hadara jami'ul asdiqa. Nah, halnya di sini adalah wa qad hadara jami'ul asdiqa. Hal dari keadaan ketika si saudaranya ini pergi ya. Ketika si saudaranya tidak ada, sementara teman-temannya ini sedang hadir gitu, atau sedang datang gitu. Telah datang. Selanjutnya contoh nomor 8, zahaba al-jani tahrusuhu al-junudu. Zahaba telah pergi, al-jani. Al-jani ini artinya narapidana ya, atau orang kriminal, penjahat gitu. Zahaba al-jani telah pergi, kriminal atau narapidana itu, tahrusuhu al-junudu. Tahrusuhu mengawalnya, al-junudu oleh tentara-tentara. Maksudnya narapidana itu telah pergi dalam keadaan dikawal oleh para tentara gitu. Jadi dia mendapatkan pengawalan yang ketat ya. Kepergiannya itu, keadaannya itu mendapatkan pengawalan yang ketat. Nah, tahrusuhu al-junudu ini menjadi hal dari al-jani. Ya, jadi al-jani atau narapidana itu dalam keadaan dikawal oleh tentara gitu. Selanjutnya, qatafal auladu al-azhara walamma tatafattah. Qatafa telah memetik al-auladu anak-anak itu al-azhara bunga-bunga walamma tatafattah. Sedangkan bunga-bunga itu belum mekar gitu. Artinya bunga itu dipetik dalam keadaan dia masih belum mekar. Jadi lamma tatafattah ini adalah hal dari al-azhara gitu. Jadi wawunya ini disebut wawul hal gitu. Nah, di sini berarti halnya itu dari jumlah fi'liyah ya, karena diawali dengan fi'il semua. Hadara fi'il madi, tahrusu fi'il mudhari, tatafattah juga fi'il mudhari. Nah, ini disebut dengan hal jumlah fi'liyah ya. Kalau untuk contoh nomor 7, 8 dan 9 ini. Selanjutnya kita akan lihat contoh nomor 10, 11 dan 12 ya. Raqani al-wardu wastal bustani. Raqani. Raqa artinya gembira ya. Ni akan saya, al-wardu oleh bunga mawar itu, wastal bustani di tengah-tengah kebun. Maksudnya saya merasa senang dengan bunga-bunga mawar yang ada di tengah-tengah kebun itu. Gitu. Raqani al-wardu wastal bustani. Kalau ini halnya itu dari zaraf mazrub ya, wasta. Ini kata wasta ini adalah zaraf makan. Artinya bunga mawar itu dalam keadaan berada di tengah-tengah kebun gitu. Sehingga di sini wastal bustani jumlah mudhaf dan mudhafun ilaih dari zaraf mazrub ya. Jadi halnya di sini terdiri dari zaraf. Nah, selanjutnya nomor 11, absartu al-khatiba fauqal minbari. Absartu saya melihat al-khatiba, khatib itu, fauqal minbari di atas mimbar. Maksudnya khatib itu dalam keadaan dia sedang berada di atas
mimbar, halnya gitu. Hal keadaan khotib itu adalah sedang berada di atas mimbar ketika saya melihatnya gitu. Nah, sehingga fauqal mimbar ini bisa dikatakan hal dari al-khotib. Nah, ini halnya adalah terdiri dari ini fauqa ini zarab makan ya, yaitu keterangan tempat. Di atas gitu kan, di atas itu kan keterangan tempat ya. Nah, jadi di sini berarti halnya itu terdiri dari zorof. Kemudian nomor 12, Tala'a al-badru, telah terbit al-badru bulan purnama itu bainas sahabi di antara awan-awan, di antara awan atau di atas awan lah. Nah, ini juga sama, halnya itu adalah bainas sahabi, di mana baina ini termasuk zorof makan juga ya, zorof artinya keterangan tempat. Jadi posisinya itu sedang berada di awan. Apa al-badru ini? Bulan purnama itu posisinya sedang berada di atas awan ketika dia terbit. Nah, berarti contoh nomor 10, 11, dan 12 ini adalah hal dari zorof. Ya. Selanjutnya kita akan lihat contoh nomor 13, 14, dan 15. Ya. Ta'allama at-ta'iru fil qafasi. Ta'allama merasa sakit atau iru burung itu fil qafasi di dalam sangkar. Jadi burung itu merasa sakit ketika berada di dalam sangkar. Nah, bagaimana keadaan burungnya? Keadaan burungnya itu adalah berada di dalam sangkar. Hal atau keadaan atau posisi burungnya itu di dalam sangkar ketika dia merasa sakit. Jadi di sini halnya adalah dari jar majrur. Fi huruf jar al-qafasi majrurun bi fi. Jumlah jar majrurnya ini adalah sebagai hal dari at-tairu. Jadi seperti itu. Contoh nomor 13. Ishtaraitu as-salata minat-tini bisamanin qalilin. Ya, ishtaraitu saya telah membeli as-salata sekeranjang minat-tini dari buah tin bisamanin qalilin dengan harga yang sedikit. Maksudnya dengan harga murah gitu. Saya membeli sekeranjang buah tin dengan harga yang murah. Nah, kondisi dari buah tin ini harganya itu adalah murah, sehingga bisamanin qalilin ini bisa dikatakan hal dari at-tini. Nah, maka di sini dia halnya itu dari jar majrur ya. Selanjutnya nomor 15. Bi'tu ats-tsamara ala syajarihi. Bi'tu saya menjual ats-tsamara buah-buahan itu ala syajarihi di atas pohonnya. Maksudnya dia menjual buah-buahan itu ketika buah-buahan itu masih ada di pohonnya maksudnya gitu. Nah, berarti di sini ala syajarihi ini adalah hal dari ats-tsamara. Jadi terjualnya buah itu dalam keadaan ketika buah itu sedang berada di pohonnya, artinya belum dicabut gitu, belum dipetik gitu. Jadi langsung jual dari pohonnya. Ya kayak kita beli stroberi misalnya di Sembalun, langsung metik dari pohonnya gitu. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau kita baca dari contoh-contoh ini berarti anwaul hal itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 macam hal. Yang pertama adalah hal mufrad ya, yaitu contohnya mansuron, haijan, haron, dan ini dia mansub ya. Mansub sebagai hal. Selanjutnya ada namanya hal jumlah. Hal jumlah ini ada yang dari jumlah ismiyah seperti wal mudhifu ghaibun ya. Seperti contoh nomor 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada hal jumlah fi'liyah seperti contoh nomor 7, 8, dan 9. Ini adalah hal dari jumlah fi'liyah. Selanjutnya ada hal dari zorof seperti contoh nomor 10, 11, 12 itu wasal bustani, faqal mimbari, bainas sahabi, ini hal dari zorof. Selanjutnya ada hal dari jar majrur seperti contoh fil qafasi bisamanin qalilin dengan ala syajarihi. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat pembahasan al-bahthu, pembahasan. Unsur al-amsilata al-mutaqaddimata tajidu kulla minha yashtamilu ala halin tubayyinu hay'atal fa'ili awil maf'uli bihi hina wuqu'il fi'li. Lihatlah contoh-contoh yang sudah lewat, kamu akan temukan
bahwasanya contoh-contoh itu mengandung hal yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bihnya ketika terjadinya suatu peristiwa. Wa idza ta'ammalta hadhil hala fi jami'il amsilati, kalau memperhatikan semua contoh-contoh hal ini di semua contohnya itu, wajadtaha fi ta'ifatil ula mufradatan, kamu akan menemukannya pada bagian yang pertama itu mufrad. Itu contoh nomor 1 dan nomor 1, 2 dan 3 ya. Itu namanya hal mufrad. Wa fi ta'ifatis tsaniyah, dan pada bagian yang kedua jumlatan ismiyatan. Itu dalam keadaan dia adalah jumlah ismiyah. Ya, berarti itu contoh nomor 4, 5 dan 6. Wa fi ta'ifatis salisah, dan pada bagian yang ketiga jumlatan fi'liyatan. Itu halnya itu terdiri dari jumlah fi'liyah. Berarti itu contoh nomor 7, 8 dan 9. Wa fi ta'ifatir rabi'ah dzarfan, dan pada bagian yang keempat itu dia dalam keadaan dzaraf. Ya, ini bagian yang keempat yang ini ya. Contoh nomor 10, 11 dan 12. Ini adalah hal dzaraf. Itu wa fi ta'ifatil khamisah, dan pada bagian yang kelima jarun wa majruron. Itu terdiri dari jar majrur. Halnya itu terdiri dari jar majrur. Berarti contoh dari 13, 14 dan 15. Ya, selanjutnya wa idza tadabbarta al-jumala al-waqi'ata ahwalan fi ta'ifatayn tsaniyati wa salisati, dan kalau kamu perhatikan benar-benar kalimat yang hal yang ada pada dua bagian yang kedua dan ketiga, berarti contoh nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ya. Wajadta kulla jumlatin tastamilu ala rabitin yarbituha bi sahibil hali. Kamu akan menemukan bahwasanya dalam tiap-tiap kalimat itu ada robit atau pengikat yang mengikatnya antara sahibul hal. Wa rabitu imma al-wawu wahdaha wa tusamma wawul hali. Pengikatnya itu kadang-kadang adalah berupa wawu yang disebut dengan wawul hal. Wa imma dhamiru wahdah, kadang-kadang juga pengikatnya itu dhamir. Wa imma huma ma'an, dan kadang-kadang wawu dan dhamir bersamaan. Wa innaka law tataba'ta jami'al jumali al-waqi'ati ahwalan lam tajid bainaha jumlatun bighairi rabitin min ar-rawabitil mazkurah. Dan kalau memperhatikan atau meneliti semua jumlah yang ada halnya itu, kamu tidak akan menemukan kecuali pada hal itu terdapat robit daripada robit-robit yang sudah disebutkan. Itu robitnya itu adalah wawu dan dhamir. Jadi pada hal jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, itu terdapat robit atau pengikat. Pengikatnya itu bisa berupa wawul hal, bisa juga berupa dhamir. Ya, coba kita lihat contoh dari nomor 4. Dari nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, di sini wal mudhifu ghaibun. Di sini robitnya adalah wawu. Wawunya ini disebut wawul hal ya, bukan wawu atof. Kemudian kalau di sini suyufuhum masyhuratun, ini pengikatnya itu adalah hum. Ya, dhamir. Yang mana dhamir ini kembali kepada al-junudu. Selanjutnya di sini wahya bijatun, itu ada wawul hal dan ada juga dhamir, yang mana dhamir ini kembali kepada al-fakihah. Gitu ya. Jadi dia diikat oleh dua sekaligus, yaitu wawul hal dan dhamir. Sama dengan di sini waqad hadara, di sini ada wa, ini wawul hal ya, diikat oleh wawul hal. Di sini tahrusuhu ada hu. Hu ini kembali kepada al-jani. Ya, dhamir yang mengikatnya berarti ini. Kalau di sini walama tatafattah, di sini ada wawul hal. Tatafattah ini juga ada dhamir mustatir, yang mana dhamir mustatir ini yaudu ila al-azhar. Ya, kembali kepada kalimat al-azhar. Jadi diikat oleh dua sekaligus, yaitu wawu hal dan dhamir. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus ada pengikatnya kalau hal itu dalam bentuk jumlah. Beda kalau dia mufrad, maka tidak perlu ada halnya.
Selanjutnya al-qawaidu, kaidah-kaidah. Mari kita perhatikan kaidahnya di sini ada dua. Taji'ul halu isman mufradan. Hal itu bisa dalam bentuk isim mufrad. Wa jumlatan ismiyatan, bisa juga dalam bentuk jumlah ismiyah. Wa jumlatan fi'liyatan, atau jumlah fi'liyah. Wa dzarfan, dan dzaraf. Wa jarran wa majruran, dan jar majrur. Ingat ya, hal itu tidak hanya dalam bentuk mufradnya saja, isim mufrad saja. Kadang dalam bentuk jumlah ismiyah, kadang dalam bentuk jumlah fi'liyah, kadang dalam bentuk dzaraf, dan kadang juga dalam bentuk jar majrur. Jadi macam-macam hal itu ada 5. 1 hal mufrad, 2 hal jumlah ismiyah, 3 hal jumlah fi'liyah, 4 hal dzaraf, dan 5 hal jar majrur. Itu ya. Nah, jadi pemahaman kita tentang al-hal itu bertambah jadinya. Nah, sekarang kita baca kaidah yang kedua. Idza waqa'atil halu jumlatan, jika hal itu bentuknya adalah jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, fala budda min rabitin yarbituha, maka harus ada rabit yang mengikatnya, bisahibil hali, dengan sahibul hal. Wa huwa imma al-wawu faqat, kadang-kadang hal pengikatnya itu adalah wawu. Wa imma ad-dhamiru faqat, kadang-kadang juga dhamir yang kembali kepada sahibul halnya. Wa imma huma ma'an, dan kadang-kadang juga dua-duanya, yaitu ada wawul halnya dan ada juga dhamir yang muta'alliq kepada sahibul halnya gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, pembahasan tentang anwaul hal atau macam-macam hal. Ya, kesimpulannya itu ada 2. Yang pertama, macam-macam hal itu ada 5. Ada hal dari isim mufrad, ada hal jumlah ismiyah, ada hal jumlah fi'liyah, ada hal dzaraf, dan ada hal jar majrur. Nah, kalau halnya itu berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, harus memiliki rabit atau pengikat yang menghubungkan antara sahibul halnya dengan halnya itu ya. Jadi rabitnya itu bisa berupa wawul hal, bisa juga berupa dhamir yang muta'alliq atau yang yaudu ila sahibil hal, yang kembali dhamirnya itu kepada sahibul halnya. Nah, jadi itu pembahasan kita pada kali ini. Semoga mudah dipahami dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Sebarkan ilmu yang bermanfaat ini, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.